Semakin kita sadar setiap saat ini saya sedang apa, batin menjadi lebih tenang, kemudian akhirnya stres menjadi berkurang. Satu kebahagiaan bagi kita bisa membahas tentang pikiran dan transformasi kebijaksanaan. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Adi sudah luar biasa sekali ya, karena beliau sudah membahas dari sudut ilmiah, tetapi sebetulnya di dalam Dhamma hal itu juga sudah disampaikan bahwa kebijaksanaan, kalau tadi Pak Adi kan menyampaikan sebagai kemampuan orang untuk memberikan penilaian, maka kebijaksanaan di dalam Dhamma itu adalah orang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi kurang lebih sama dengan memberikan penilaian itu. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, tadi Pak Adi menyampaikan tentang kebijaksanaan yang dipelajari, kebijaksanaan yang diadopsi, dan kebijaksanaan berbasis pengalaman. Hal ini mengingatkan saya juga pada jenis-jenis kebijaksanaan yang kebetulan jumlahnya juga 3, dan susunannya juga kurang lebih sama. Jadi, wah, saya melihat ini luar biasa sekali ya. Saya hanya memberikan penjelasan saja bahwa di dalam agama Buddha ada itu. Yang pertama bahwa kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk membedakan antara baik dan buruk itu sebetulnya dimulai dengan kita belajar dulu. Ya, ini dikatakan kalau di dalam Dhamma adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari mendengar. Bagaimana ini kebijaksanaan dari mendengar? Ya, tentu kita kalau di zaman dulu kan mendengar dari guru berbicara. Tetapi tentu kata mendengar ini artinya sekarang diperluas menjadi kita belajar dari buku-buku, belajar dari media sosial, belajar dari mana saja sehingga kemampuan indera kita bukan hanya mendengar tapi juga melihat itu menjadi sumber kebijaksanaan yang pertama. Kemudian, kalau tadi Pak Adi juga menyampaikan tentang kebijaksanaan hasil adopsi, kalau di dalam Dhamma dikatakan kebijaksanaan dari hasil sebagai perenungan, berpikir. Kita mikir, ini benar nggak ya? Jadi kita mencoba menganalisa sendiri, apakah informasi yang saya dapatkan ini benar atau tidak. Kalau benar, kita ikuti, kita jalani. Kalau tidak benar, oke, kita abaikan. Nah, di dalam Dhamma, 2 hal kebijaksanaan yang pertama ini dikatakan kebijaksanaan duniawi. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi itu perlu dipelajari baik dengan indera kita atau perlu direnungkan agar kita bisa membedakan yang baik untuk kita laksanakan dan yang tidak baik kita singkirkan. Nah, di dalam Dhamma, selain 2 kebijaksanaan itu tadi, ada kebijaksanaan yang ketiga yang disebut dengan kebijaksanaan karena hasil kesadaran, hasil mengembangkan kesadaran. Nah, ini dibedakan dengan yang 2 tadi. Kalau yang 2 dikelompokkan sebagai kebijaksanaan yang bersifat duniawi. Sedangkan hasil pengembangan kebijaksanaan berdasarkan kesadaran ini disebut sebagai kebijaksanaan yang di luar, di atas keduniawian karena sulit untuk diucapkan, sulit untuk dijelaskan dalam bahasa sehari-hari. Nah, bagaimana sekarang kebijaksanaan yang di luar duniawi kalau sulit untuk dijelaskan? Tentu diawali dengan kebijaksanaan yang bersifat duniawi dahulu, yaitu
teori, teori dan hasil perenungan. Nah, kalau di dalam Dhamma disampaikan, teori yang pertama itu adalah bahwa kita perlu memiliki pengertian bahwa hidup ini adalah tidak kekal. Karena ini saya menyampaikan ini sehubungan dengan tadi pengantar yang disampaikan oleh Saudari Ratna dan juga dari video yang ditayangkan adalah bahwa kita ini hidup dalam dunia yang membuat pikiran kita menjadi kacau balau, menjadi stres. Nah, sehingga sekarang untuk mengatasi stres dan kekacauan itu, kita memerlukan pandangan yang benar bahwa hidup ini adalah perubahan. Karena orang yang stres itu adalah ketidakmampuan dia menerima perubahan. Stres itu takut berpisah dengan yang dicinta dan khawatir bertemu dengan yang tidak disukai. Ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa berpisah dengan yang dicinta atau bertemu dengan yang tidak disukai itu adalah karena tidak melihat hidup yang tidak kekal. Dia menganggap hidup ini kekal atau kalaupun tidak kekal, tolong sesuaikan dengan keinginan saya. Jadi misalnya, saya senang sehat. Ya, apalagi di dalam Dhamma dikatakan bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Nah, saya senang sehat. Ketika kehilangan kesehatan, saya sulit menerima. Kok saya jadi sakit? Jadi saya sulit menerima. Butuh waktu untuk menerima bahwa saya sakit, saya stres karena saya sakit. Karena dengan saya sakit, saya tidak bisa bekerja. Dengan saya tidak bisa bekerja, maka saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga misalnya. Jadi saya stres. Padahal sakit itu adalah perubahan adalah keniscayaan. Kemudian setelah lama kita bergelut dengan sakit itu, dengan penolakan dan lain sebagainya, akhirnya kita, ya sudahlah sakit. Tapi kenapa ya saya masih muda kok sakit? Nantilah kalau tua, sudah tidak di usia kerja, kalau bisa itu baru sakit. Nah, jadi kita menolak. Kemampuan kita menerima kenyataan bahwa hidup itu berubah, itulah yang membuat stres. Nah, jadi pandangan benar yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam kebijaksanaan itu adalah melihat hidup yang berubah. Mampu melihat. Bagaimana kita bisa mampu melihat hidup yang berubah? Sebetulnya saudara-saudara, hidup yang berubah itu kita sudah lihat setiap saat. Anda yang mengikuti ceramah-ceramah saya yang mungkin baik dari YouTube, ya di YouTube pun bisa Anda lihat ya ceramah-ceramah saya tahun mungkin awal-awal ya tahun 2000-an, kemudian 2010, kemudian 2020 dan sampai sekarang. Anda lalu melihat perubahan yang ada di dalam diri saya. Dulu rambut saya hitam, sekarang rambutnya sudah putih semua, muka sudah berbeda, semuanya penampilan sudah berbeda. Kenapa? Karena usia. Nah, kita melihat, ada orang bisa tua ya, kita melihat itu. Tapi kadang kita sulit untuk menerima diri kita bahwa kita itu bisa tua. Kemudian kita melihat, di tetangga kita ada yang sakit. Tapi kita sulit untuk melihat diri kita sakit. Kadang-kadang kita mau nerima tua, kadang-kadang kita mau tahu kalau sakit, terima kalau sakit. Tapi itu sudah butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Sudah tua, sudah sakit, baru bisa terima. Iya ya, memang aku sudah tua. Nah, di dalam Dhamma sebetulnya ada sistem yang sudah dibuat sejak kita dari kecil. Yaitu kita diajarkan untuk kerelaan berdana. Jadi kita kecil pun kalau Anda melihat ataupun Anda terbiasa sekolah minggu, kadang-kadang sudah diajak oleh orang tua untuk, nak, kamu nanti saya kasih makanan 1 bungkus ya nak, kirim ke wihara dan makan ke para biku.
Loh, Ma, ini kan makanan yang aku sukai. Tak apa-apa, kamu danakan untuk para biku. Nah, kita belajar merelakan. Kemudian sampai kita remaja, dewasa, kadang-kadang dalam suasana katina misalnya, kita kadang harus persembahan jubah. Waduh, persembahan kebutuhan pokok. Waduh, gimana ya? Nah, saya merelakan sedikit hasil pencarian saya, hasil kerja saya untuk berdana. Ini sebetulnya saya belajar kehilangan. Sehingga pada saat saya kemudian memahami bahwa, aduh, saya kok jadi kehilangan barang saya ya, sepeda motor saya hilang. Sudahlah, saya anggap seperti kalau saya berdana katina sekian lama. Saya anggap saya berdana wihara sekian lama. Jadi saya mulai bisa menerima kenyataan bahwa ketika saya kehilangan barang, saya kemudian saya bisa membandingkan dengan saya berdana katina atau berdana biara. Anggaplah saya berdana satu kuti lah yang saya pernah lakukan, dan akhirnya saya bisa lebih menerima perubahan. Kemudian yang lebih dalam dan lebih tinggi daripada dana materi tadi adalah yaitu dana keakuan. Ketika saya disakiti orang, lalu saya kemudian merenungkan, ya, hilang sepeda motor saja saya bisa rela, saya berdana satu kuti saja untuk biara saya bisa rela, cuman disakiti gitu, nggak ada biayanya, gitu aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya mulai bisa merelakan ketika saya disakiti. Dan kemudian ketika saya mengalami usia tua, saya pun lebih bisa menerima kenyataan. Ya, sepeda motor bisa rusak, masa badan saya nggak bisa rusak? Sepeda motor dari besi saja bisa rusak, apalagi saya yang cuma manusia dari darah dan daging. Ya bisa rusak lah, bisa sakit lah. Dan akhirnya saya bisa menerima rasa sakit saya. Ketika saya berpisah dengan yang dicinta, rasa sakit, saya berpisah dengan kesehatan, saya bertemu dengan kebencian, yaitu sakit itu sendiri. Usia tua, saya berpisah dengan usia muda, saya bertemu dengan yang tidak saya sukai, yaitu usia tua. Akhirnya saya bisa menerima perubahan itu karena dengan kerelaan. Dan kemudian, kalau ini adalah tadi masih kebijaksanaan yang duniawi, maka ini kemudian dibawa kepada kebijaksanaan yang non-duniawi, yaitu di atas duniawi, yaitu ketika kemudian kita menyadari bahwa sebetulnya usia tua itu terjadi karena saya membandingkan. Kekecewaan saya pada usia tua itu terjadi karena saya membandingkan masa lalu saya yang masih muda dengan saat ini. Dan saya khawatir, stres, cemas karena di masa yang akan datang, apakah saya masih mampu seperti hari ini? Perbandingan masa lalu, saat ini, dan sekarang itu sebetulnya akan menimbulkan ketegangan, stres. Dan kalau kita kemudian berlatih konsentrasi, melatih menyadari saat ini sedang apa, yang tadi dikatakan oleh Pak Adis dengan meditasi. Meditasi itu kan kita menggunakan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk memperhatikan nafas saya masuk. Saat ini saya sedang duduk memperhatikan nafas saya keluar. Ketika saya memikirkan yang lain, saya kembalikan pada saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Sehingga akhirnya saya kemudian terbiasa berpikir saat ini saya sedang apa. Dan ketika perbandingan itu muncul, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, akhirnya saya kemudian memusatkan perhatian saya pada saat ini. Bahwa saya mensyukuri saat ini. Saat ini saya masih kuat, saat ini saya masih sehat. Saya tidak lagi menyesali yang sudah hilang. Usia muda, kesehatan, saya tidak lagi menyesali. Tapi kemudian saya mensyukuri bahwa di usia saya yang tua, di usia saya yang masih bisa bertahan seperti ini, saya masih bisa melakukan banyak hal untuk mengembangkan dhamma, melatih dhamma, dan sebagainya. Dan kemudian
Semakin kita sadar setiap saat ini saya sedang apa, batin menjadi lebih tenang, kemudian akhirnya stres menjadi berkurang, dan seperti yang Pak Adi sampaikan, kebijaksanaan itu harus butuh latihan setiap waktu, setiap saat, sehingga semakin usia bertambah, diharapkan kita juga semakin bijaksana, karena kita semakin menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu hanyalah pengalaman untuk kita perbaiki kalau ada yang jelek, untuk kita tingkatkan di masa sekarang. Kalau ada yang baik di masa lalu, kita tingkatkan di masa sekarang. Sedangkan di masa depan menjadi tujuan. Kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kemudian kita perbaiki di masa sekarang. Sedangkan hal-hal yang membahagiakan, mulai kita persiapkan yang terbaik di masa sekarang. Sehingga saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mengalami stres, kita kemudian muncul kebijaksanaan, bahkan bukan hanya kebijaksanaan yang bersifat duniawi, yang bersifat teoritis maupun pengalaman, berdasarkan pengalaman dan perenungan sendiri, tetapi ini akhirnya berdasarkan pengalaman spiritual, perenungan, yaitu menyadari bahwa hidup adalah saat ini dengan kekuatan kesadaran konsentrasi, bahwa saat ini saya sedang apa, sehingga batin menjadi tenang seimbang, tidak lagi tergoyahkan oleh perubahan, dan akhirnya menjadi kita bijaksana. Dan inilah yang kalau kita latih terus sepanjang waktu, maka kebijaksanaan pada kekinian, kekuatan konsentrasi pada kekinian, kesadaran pada kekinian, inilah yang akan mengantarkan kita pada kelahiran yang terakhir. Sehingga kita ketika akhirnya kita selesai pada kehidupan ini, kita tidak lagi terlahir di alam manapun juga. Itulah yang disebut akhirnya kebijaksanaan ini menjadi kebijaksanaan yang di luar keduniawian, karena akhirnya membawa kita pada perlepasan atau kelepasan atau terbebasnya dari kelahiran kembali. Sedangkan dua kebijaksanaan yang awal yang disebut kebijaksanaan duniawi tadi masih akan membuat kita terlahir kembali di berbagai alam. Semoga kondisi ini, semoga hal yang kita sampaikan ini dapat menjadi pengantar untuk diskusi kita dan untuk dapat melengkapi ataupun melihat dari sudut yang berbeda dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Adi yang barusan tadi kita telah dengar bersama. Semoga memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan. Silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Damadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.